Jadi memang disunahkan jamaah itu ketika bangkit itu duduk dulu. Dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Kenapa? Menunggu imam pasti lurus badannya. Jangan sampai kita mendahului imam. Karena kadang-kadang imam ini kadang ada yang tua bagai pinggangnya lah sakit, Pak. Tagak kaki ko lama, Pak. Allah. Melo pinggang. Di belakang ada anak bujang sekali ambung tiba dah tebe ibu. Menghindari itu, maka duduklah jamaah, lu lihat imamnya dulu. Kalau sudah lurus dia berdiri ke atas, kita sambung berdirinya. Itu alasannya diperlukan duduk istirahat. Tapi kalau imamnya bujang seperti beliau dulu, seperti imam kita ni masih muda, tak perlu duduk istirahat. Tak perlu dulu apa tagak ni dulu. Ya. Jadi duduk istirahat tu antisipatif. Ya, supaya makmum jangan pernah mendahului imam. Sebab kalau makmum sudah mendahului imam 2 rukun saja dahulu, batal salatnya. Kalau jamaahnya mendahului gerakan imam 2 rukun, seperti tertinggal 2 rukun, batal salatnya. Makmum mendahului imam 2 rukun, batal salatnya. Tertinggal 2 rukun pun batal salatnya. Ya. Ibu terlambat datang takbiratul ihram, orang sudah ruku, aluju ruku leh. La i'tidal orang aluju ruku leh. La sujud orang baru ruku awak, batal salatnya. Kita boleh tertinggal 1 rukun saja. Tak boleh 2 rukun. Bila sudah 2 rukun tertinggal, batal salatnya, seperti kita mendahului imam di 2 rukun. Batal juga salatnya. Nah, mengantisipasi itulah kita duduk istirahat. Karena kata Nabi, kalau ada orang suka mendahului imam, nanti di hari kiamat wajahnya jadi keledai. Iya, himar, keledai. Kalau ada orang suka mendahului imam, kan ada orang dulu Pak, imam dulu imam ku tadi. Makanya gerakan makmum baru boleh mulai ketika ra. Allahu Akbar, ala bunyi ra-nya baru bergerak nih. Tapi Allah kecil imam dulu, jangan bergerak luar dulu. Tunggu barnya dulu. Ya, sama dengan PBB itu, ya, pasukan baris berbaris, siap gerak baru menggarik. Jangan siap menggarik dulu. Ya, istirahat tempat, gerak. Makanya imam memberi aba-aba harus adil. Jangan imam ku ndak adil kasih aba-aba. Kadang-kadang imam ku ndak adil, Bapak Ibu duduk tahiyat, duduk akhir itu. Kalau Bapak Ibu berdiri ke atas, panjangkan 2 harakat. Allahu Akbar, berarti berdiri. Sujud juga begitu. Allahu Akbar, berarti sujud. Tapi kalau yang duduk, jangan panjang. Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Kadang ada imam ke Bapak Ibu, ya duduk akhir, nyo panjangan aja deh. Allah, orang tagak, nyo duduk. Itu mengicu nama itu, Pak. Ada? Anda boleh begitu, Pak. Jadi duduk istirahat itu saja tujuannya, Pak. Iya. Nah, mengenai sujud sahwi, kalau Bapak Ibu mau boleh nanti subuh, ya, Jumat pertama nanti itu, Pak, ya. Nah, subuh di Jumat pertama khusus kita bahas tentang sujud sahwi. Silakan, Pak. Silakan. Oh, sujud tilawah. Sujud tilawah. Oh, iya. Jadi memang baik, memang sunnah Nabi begitu, Pak. Nabi diceritakan dalam hadis sahih, setiap, ya bukan setiap, ya, dominannya di subuh Jumat. Nabi di subuh Jumat itu baca Alif Lam Mim Tanzil sajadah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua, dan beliau sujud ketika pada kalimat, ya, apa namanya itu, ya, innama
yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru. Nabi tersungkur sujud, kharra sajidan, tersungkur. Kalau tersungkur pakai apa enggak? Namanya tersungkur mah. Bapak Ibu kalau tersungkur jatuh, dan ka jatuh, ada wanita. Enggak ya, tersungkur jatuh. Ya. Nah, jadi memang sujud tilawah itu enggak perlu apa-apa. Tapi ada hadis. Kami bersama Nabi, ya, lalu Nabi membacakan kepada kami Al-Quran. Dulu Al-Quran tidak begini, Ibu. Dulu Al-Quran masa Nabi itu di hati Nabi saja Al-Quran tuh. Sahabat dengar dari mulut Nabi. Jadi Nabi itu makanya tugas Nabi yatlu alaihim ayatika. Tugas Nabi membacakan Al-Quran kepada manusia. Karena Al-Quran itu di hati Nabi. Dibukukannya pada masa Utsman. Nah, sahabat bercerita, setiap Nabi membacakan Al-Quran kepada kami dan ketemu kata-kata yasjud, sajid, yasjudun, Nabi takbir dan beliau bersujud dan kami pun ikut bersujud. Hadis sahih itu. Jadi memang Nabi bertakbir. Kenapa? Karena ia memberitahu ke orang yang sekitar supaya sujudlah sama beliau. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang sujud tilawahnya dengan takbir, ada hadisnya. Yang tidak pakai takbir juga ada hadisnya. Nabi itu kharra sajidan, tersungkur. Yang namanya tersungkur tidak ada kode, tidak ada apa-apa. Tapi di hadis lain, itu Nabi berceritakan ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada kami, ketika ke ayat-ayat sajadah, beliau bertakbir dan kami sujud mengikuti takbir beliau itu. Jadi dua-duanya boleh, Pak. Yang pakai takbir boleh, yang tidak pakai takbir boleh. Kan dari takbir itu intikal namanya, Pak. Yang dalam salat pun boleh tinggalkan takbir, Pak. Jangankan takbir sujud tilawah. Takbir dalam salat saja boleh tinggalkan kecuali takbiratul ihram. Ya. Lalu yang kedua, bacaannya Pak ya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang Ustaz. Tu dapat. Subhana rabbiyal azimi. Tu saya baca. Panjangnya Ustaz. Subhanallah saya baca. Panjang Ustaz menungkui selesai. Kalau tak ada yang dapat cik adaya menungkui selesai. Karena yang disuruh tu sujud. Sujud itu meletakkan kening di lantai, tak membaca subhanallah lah. Andai apa ibu tak ada yang dapat bacaan sujud selesai. Karena dia perintah Allah tu sujud. Sujudnya itu diperintah yang sunat, bukan membacanya. Nah begitu Pak. Lalu salah pada lagi Pak. Ada 18 sebagian, ada yang mengatakan 17, ada 15 dan 14. Nah. Kalau sujud tilawah itu tidak ada batas. Di rumah, di masjid, di kendaraan. Apa ibu sedang berauto, menyetel tilawah dalam mobil? Ya. Ada Pak surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir ayatnya kan sejadah tu. Kalla la tuti'hu wasjud. Tu sajadah tu ibu. Wasjud itu. Kalau ada kata wasjud, sujud. Apa sedang berauto sujud dan belum berauto tu? Jangan turunlah sujud di lantai di bawah. Orang di belakang mereka macet, mereka angguan saja kepala. Lah sajadah wajhi lillazi khalaq. Dianggukkan saja kepala tu. Jadi sujud itu tak mesti meletakkan kening ke lantai, ibu. Itu kalau normal. Kalau tidak normal, ibu angguk saja kepala tu. Saya, Bapak Ibu, kadang-kadang gini, ibu. Kami ustaz-ustaz ni tidak ada waktu menghafal Quran lagi, ibu. Karena terlalu banyak jadul sana sininya. Dari mana kami mengulang-ulang hafalan ayat? Di atas kendaraan tu lah. Ambo sambil Honda kalau turun tu membaca. Beko kalau makanya ibu kalau nampak ustaz komat kamit mulutnya dari Honda tu sedang apa tu? Ya. Pas ketika sajadah tak baca, mangguk seketik. Baca sajadah wajhi lillazi khalaqa wa sawwara wa saqqa sam'a seterusnya. Sunnah itu, Nah, kalau kondisi normal, sujud ke lantai.
Ibu mendengar orang di masjid menyetel tilawah, pas baca ayat sajadah, misalnya surat Al-Insyiqaq misalnya, wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ibu tersungkur saja sujud, sedang di dapur sujud, yang sedang memasak sujud, yang sedang mencuci sujud. Jadi cari lu mukena lu, mukena mo ke sujud, ada perlu sujud saja tanpa menutup aurat. Iya, tanpa menutup aurat pun boleh sujud. Jadi cari lu mukena. Ini bukan sujud salat. Ini sunnah diperintahkan Allah. Ya, Nabi contohkan setiap kali membaca atau mendengar ayat sajadah tersungkur sujud dalam keadaan apapun, tak berwudu, tak apa-apa, tak menutup aurat, tak apa-apa, tak menghadap kiblat, tak apa-apa. Beda kalau dikerjakan dalam salat. Karena dia include dalam aturan salat, menghadap kiblat, suci hadas dan najis, menutup aurat. Karena dia dalam salat. Kalau di luar salat, tak ada batasnya. Yang penting ketika mendengar ayat sajadah, letakkan kening ke lantai. Mau menghadap kiblat boleh, tidak boleh. Menutup aurat boleh, tidak boleh. Bersuci boleh, tidak boleh. Ya, kecuali yang sedang haid tak boleh. Yang sedang junub tak boleh. Ya, karena sujud tilawah itu juga bagian dari ibadah. Ya, yang sedang junub itu tak boleh. Tapi yang berhadas kecil boleh. Ya, boleh. Nah, tentu yang lebih afdalnya kalau Bapak Ibu dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu yang paling afdal, Pak. Seperti dalam salat. Dan memang hadisnya sahih, Pak. Kata Nabi begini, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Ya waili umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah." Bila anak Adam mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah, lalu dia bersujud, maka kata Nabi, saat dia bersujud mendengar ayat sajadah itu, para setan-setan lari tunggang langgang sambil menangis. Apa kata setan? Celakalah saya. Kenapa? Ini orang yang sujud namanya sudah dipampangkan Allah di depan pintu surga. Memang itu hadis Muslim, Pak. Bapak Ibu kalau sujud mendengar ayat tadi dibacakan atau membaca sujud, maka setan putus asa, setan menangis. Kata setan, tidak ada lagi daya saya, orang ini namanya sudah tuh ada di depan pintu surga. Itu makanya apa-apa ibu-ibu, kata, gak sekali seminggu buik-buik je lah setan ku menangi. Yang galak tadi saya nampak awaknya setan ku. Kau sabuk-sabuk jawab setan ku sejum kawan dan. Cara membuat setan menangi ku sujud tilawah. Karena pantangan setan ku sujud. Dulu disuruh sujud dia tidak mau. Dia lebih memilih membangkang. Nah kita sujud, disuruh sujud langsung sujud. Itu maka setan kau takut jurang sujud. Ya, makanya kata Nabi, yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud. Tidak ada keadaan manusia yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajidun, kecuali ketika dia sujud. Itu makanya kata Nabi, fa'aksiru fihi du'a. Maka lamakan sujudmu, panjangkan doamu. Begitu tentang sujud tilawah. Baik Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu kalau menjadi makmum baca Fatihah di rakaat yang jahar, maghrib, isya, subuh, Bapak Ibu tidak wajib baca Fatihah. Kalau ada waktu imamnya berhenti, waladhdallin amin, berhenti bacalah. Tapi kalau imam sudah mulai baca ayat, berhenti baca Fatihah. Karena masuk perintah Allah di Al-A'raf 204. Iza quri'a fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila kau mendengar Al-Qur'an dibaca, diam. Dengar. Dalam salat atau di luar salat. Jangan Bapak Ibu imam lah baca ayat, tu baca Fatihah di belakang surang-surang. Sasik imam beko saya menunjukkan. Imam lah minta tolongnya. Imam tatagun meranti lah minta tolong itu. Awak baca Fatihah beko lah baca Fatihah lu. Tolong imam tu capek. Ya. Kecuali rakaat yang sir. Rakaat 3, rakaat 4, maka kamu wajib baca Fatihah karena itu rukun. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Tapi ketika imam membacakan, tugas kita bukan membaca, menyimak.
Itulah kewajiban kita. Ketika imam tidak membacakan kepada kita, kita wajib membaca. Itu kenapa berjamaah itu hebatnya Bapak Ibu terlambat pas orang sedang ruku. Ruku saja lagi. Loh Fatihah Ustaz, kan tadi sudah diwakilkan saja oleh imam bacaannya. Itu buktinya di rakaat yang kita tidak baca Fatihah itu imam yang melengkapinya nanti itu. Imam yang menyempurnakannya itu. Jangan Bapak Ibu terlambat tiba tu takbiratul ihram, ulanglah ruku tu baca Fatihah sampai selesai. Ya tidak lurang leh. Tak boleh, ruku saja langsung. Imam yang mewakilkan kita. Itu makhluk berjamaah itu hebatnya karena salat kita semua diukur dengan salat imam. Silakan Ibu. Mengikuti bacaan itu sebenarnya tidak apa Bu ya. Karena khusyuk itu begini. Ada seorang saleh ditanya oleh murid-muridnya, "Tuhan, ajarkanlah kami khusyuk salat." Katanya, "Saya tidak khusyuk salatnya." Kami tahu engkau khusyuk salatnya. "Saya tidak khusyuk salatnya," kata gurunya itu. "Baik, kenapa engkau tidak khusyuk salatnya?" "Saya itu kalau salat kadang ingat istri. Saya itu kalau salat kadang ingat anak. Saya kalau salat kadang ingat ternak. Saya kalau salat kadang ingat ladang saya, ingat rumah saya." Ternyata yang khusyuk itu orang kalau salat apa yang dia baca fikirannya ke situ. Ketika ayat mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kau perhatikan onta diciptakan? Dalam salat itu yang teringat onta. Yang dibayangkan tu onta karena ayatnya bicara onta, tu khusyuk namanya itu. Ayat itu makanya Bapak Ibu kalau baca ayat itu ya makanya imam disuruh baca ayat yang makmumnya paham. Ya. Sehingga jamaah ikut larut pada cerita ayat. Bapak Ibu pernah salat di Makkah kan? Kadang imam tu kan tercakik dia nak berhenti baca ayat kan? Tak kuatnya melanjutkan ayat kan? Kenapa? Karena dia sedang merasakan berada dalam cerita ayat. Kalau ayat bicara la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah hak anak-anakmu, cucu-cucumu melalaikan kamu daripada zikir. Nanti kadang cucu di rumah tak bayang anak di rumah. Kalau dikatakan hartamu adalah ujian, tak bayanglah oto, tak bayang ruku. Begitu khusyuk tu Pak. Jangan membayangkan suruh gua neraka sedang sembahyang tu mengkhayal namanya tu. Yang kita bayangkan itu hati kita berada pada ayat yang kita baca. Ada beberapa tempat Bapak Ibu di masjid di Padang ini, itu imam, itu ayat yang dibacanya itu Bapak Ibu jamaah sudah tahu. Jadi dibikinlah di kaca itu subuh per minggu ini, subuh ayatnya ini sampai segini. Ya nanti maghrib ayatnya ini sampai ini. Imamnya tidak ganti-ganti, imamnya tetap. Isya ayat ini sehingga jamaah mau pulang nanti dia sudah catat, oh nanti malam ni ayatnya ini. Dia sudah baca di rumah artinya. Jadi nanti ketika imam baca ayat itu dia sudah bisa ikut cerita ayat itu. Pikirannya hati dah sampai di sana. Itu khusyuk namanya. Ada di beberapa masjid di Padang ni begitu Pak. Sudah Pak ya? Ya sehingga imam makmum baca dulu ayatnya di rumah sehingga nanti ketika ayat itu dibaca makmum sudah bisa ikut cerita ayat itu khusyuk. Dan itu dibolehkan Pak. Ya, boleh begitu. Ya boleh. Kan yang penting kan membaca ayat. Ya. Walaupun alif lam mim saja dibaca boleh kan? Waladhdallin amin alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim Allahu akbar. Kuat yang model itu kan. Tak boleh juga. Apalagi sudah ada beberapa ayat. Ini untuk membantu jamaah supaya fokus kepada ayat yang dibaca. Itu makanya Bapak Ibu ya, di tempat-tempat tertentu tu Pak, imam-imam tu kadang-kadang dia menangis Pak ya. Memang Nabi itu ketika baca ayat tentang neraka tu Pak sasak anguk Nabi Pak. Bergaruh anguk Nabi langsung ketika membaca ayat neraka. Itu yang khusyuk namanya Pak. Jadi khusyuk itu pikiran kita, hati kita pada apa yang kita baca.
pada apa yang kita dengar. Maka fokuskan pikiran kita dengan bacaan kita. Bapak pada nonton film India kan, 3 jam nak terasa loh Pak. Bapak itu rasa-rasa awak yang ada dalam film tu. Itu khusyuk namanya tu Pak. Rasa awak yang diceritain film tu, ya nak. Tu makoi nak beranjak loh Pak. Mudah karena lu ketika di sanawiyah Pak, itu 3 jam nonton film India tu Pak. Ya. Itu rasa sewantar saja Pak. Tak ke kamar mandi gitu Pak. Bapak itu awak yang diceritain rasanya gitu. Rasa-rasa awak mana yang dalam filem tu? Itu yang namanya khusyuk. Nah, salat juga begitu, Pak. Ketika misalnya dikatakan ya, misalnya al-qari'ah mal-qari'ah kan wa amman saqulat mawaz, seperti kita sedang dihisap itu. Seperti kita sedang dihitung amal kita itu. Maka Nabi kalau bicara ayat-ayat tentang neraka tu dalam salat Nabi baca, tu langsung angok Nabi ku sasak berdarah-darah angok Nabi itu. Karena Nabi merasakan sedang berada di situ. Itu khusyuk namanya. Gitu. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sampai ke level itu itulah maksimal ibadah. Ya. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah nanti kita lanjutkan ya khusus tentang sujud sawi Pak ya, pertemuan berikut. Dan itu panjang lagi Pak, satu-satu. Ya. Kalau langsung duanya panjang Pak. Nanti besok sawi, besoknya syarat jadi imam itu tidak bisa satu pertemuan juga tuh Pak. Panjang, banyak banyak aturannya. Begitu, tapi nanti perlahan-lahan kita selesaikan semua. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.